Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Suwanto, Camat Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya, desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa, serta penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan desa. Tujuan: memberikan arah prioritas pembangunan dana desa tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs desa sebagai berikut. 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. SDGs Desa 1, Desa tanpa kemiskinan. SDGs Desa 2, Desa tanpa kelaparan. 2. Desa ekonomi tumbuh merata. SDGs Desa 8, pertumbuhan ekonomi desa merata. SDGs Desa 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. SDGs Desa 10, desa tanpa kesenjangan. SDGs Desa 12, konsumsi dan produksi desa standar lingkungan. 3. Desa peduli kesehatan. SDGs Desa 3, desa sehat dan sejahtera. SDGs Desa 6, desa layak air bersih dan sanitasi. SDGs Desa 11, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. 4. Desa peduli lingkungan. SDGs Desa 7, desa berenergi bersih dan terbarukan. SDGs Desa 13, desa tanggap perubahan iklim. SDGs Desa 14, desa peduli lingkungan laut. SDGs Desa 15, desa peduli lingkungan darat. 5. Desa peduli pendidikan. SDGs Desa 4, pendidikan desa berkualitas. 6. Desa ramah perempuan. SDGs Desa 5, keterlibatan perempuan desa. 7. Desa berjejaring. SDGs Desa 17, kemitraan untuk membangun desa. 8. Desa tanggap budaya. SDGs Desa 16, desa damai berkeadilan. SDGs Desa 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Prinsip. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana disusun berdasarkan prinsip 1. Kemanusiaan. 2. Keadilan. 3. Kebhinekaan. 4. Keseimbangan alam. 5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. 6. Sesuai dengan kondisi objektif desa. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 terdiri atas 1. Prioritas penggunaan dana desa. 2. Penetapan prioritas penggunaan dana desa. 3. Publikasi dan pelaporan. 4. Pembinaan. Prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa meliputi 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.
Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 3. Pengembangan desa wisata. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa meliputi 1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun. 2. Ketahanan pangan nabati dan hewani. 3. Pencegahan dan penurunan stunting. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. 5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 6. Perluasan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. 7. Operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. 8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. 9. Bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa meliputi 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam. 2. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Dana desa juga dapat untuk bantuan langsung tunai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Prioritas penggunaan dana desa dibahas, disepakati, ditetapkan dalam musyawarah desa saat penyusunan RKP desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Prioritas pembangunan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan 1. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa. 2. Rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun. 3. Aspirasi masyarakat. RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa akan menjadi pedoman dalam menyusun APB desa. Publikasi. Publikasi prioritas penggunaan dana desa harus dilakukan oleh pemerintah desa terdiri atas 1. Hasil musyawarah desa. 2. Data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APB desa. Publikasi APB desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Pelaporan. 1. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri. 2. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian. 3. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala desa dapat menyampaikan laporan prioritas penggunaan dana desa secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. 4. Penyampaian laporan dilakukan paling lama 1 bulan setelah RKP desa ditetapkan. Pembinaan. 1. Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara nasional melalui sistem informasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Gubernur dan Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibantu oleh perangkat daerah dan atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian video pertama, membahas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Telah saya bahas secara garis besar, semoga bisa menjadi pembelajaran dan membantu memberikan arah dalam menyusun RKP Desa. Pada video 2 akan saya sampaikan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023 secara lebih teknis dan lebih rinci. Minum sirup pakai selasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.